Di negeri asing, seorang tenaga kerja wanita asal Banten menghadapi ancaman nyata, ginjalnya hampir saja diambil secara paksa. Dalam situasi penuh ketakutan dan tanpa pertolongan, ia teringat pada ilmu warisan leluhur yang telah diajarkan sejak kecil. Dengan keyakinan dan keberanian, ia mempraktikkan ilmu tersebut, menenangkan diri, dan mencari jalan keluar. Tak disangka, kekuatan batin dan pengetahuan tradisional itulah yang akhirnya menyelamatkannya dari bahaya yang mengintai. Namaku Siti Maimunah, biasa dipanggil Mei. Aku berasal dari Pandeglang, Banten. Hidupku sederhana, jauh dari kata mewah. Sebagai anak pertama dari 5 bersaudara, aku memikul tanggung jawab besar. Bapak sudah lama meninggal karena jatuh dari pohon kelapa, meninggalkan kami dengan banyak kenangan dan kerinduan. Ibu kini menjadi buruh tani, bekerja keras setiap hari demi mencukupi kebutuhan keluarga, meski penghasilannya sangat terbatas. Sejak kecil, hidupku penuh perjuangan. Aku terpaksa putus sekolah di kelas 2 SMA demi membantu ibuku berjualan gorengan, bahkan kadang menjadi buruh cuci. Meski sudah berusaha keras, hidup tetap terasa berat. Namun, suatu hari, aku melihat sebuah iklan di Facebook yang menawarkan pekerjaan di restoran di Kamboja, dengan gaji besar, visa dan tiket pesawat gratis. Saat itu, aku merasa mungkin inilah jawaban dari doa-doaku selama ini. Tanpa berpikir panjang, aku langsung menghubungi nomor yang tertera di iklan itu. Balasannya cepat, katanya namanya Mbak Wulan, orang Indonesia juga, suaranya lembut dan ramah. Ia bilang aku bisa langsung kerja asal punya paspor. Aku pun meminjam uang untuk membuat paspor, karena Mbak Wulan berjanji semua biaya akan diganti setelah aku sampai di Kamboja. Aku percaya saja, apalagi gaji yang dijanjikan begitu besar, jauh di atas penghasilan di desa. 2 minggu setelah penantian panjang, akhirnya aku dijemput oleh seorang pria bernama Pak Johan. Kami berangkat dari Jakarta, terbang menuju Phnom Penh dengan hati penuh harap. Awalnya, semua tampak seperti mimpi indah, petualangan baru yang menanti di negeri orang. Namun, semua berubah saat aku dibawa ke sebuah rumah besar, bukan restoran seperti yang dijanjikan. Rumah itu mirip gudang, jendelanya tertutup teralis, dan dijaga sangat ketat. Ketakutan mulai merayap dalam hati. Pada awalnya, aku masih mencoba berpikir positif, berharap ini hanyalah tempat pelatihan sementara. Namun, ketika malam tiba, perlahan aku mulai menyadari kenyataan pahit, tempat ini bukanlah tempat kerja, melainkan sebuah jebakan. Bersamaku ada 8 perempuan lain, semuanya berasal dari Indonesia, dari Medan, Jember, hingga Makassar. Kami dikumpulkan dalam satu ruangan besar tanpa ranjang, hanya beralaskan tikar tipis. Makanan hanya diberikan 2 kali sehari, dan air minum sangat terbatas. Ketika rasa takut mulai merayap dan tubuh gemetar tanpa henti, pikiran dipenuhi pertanyaan tentang seberapa buruk situasi yang sedang dihadapi. Namun, terkadang ketidakpastian jauh lebih menakutkan daripada kenyataan itu sendiri. Dalam momen seperti ini, penting untuk menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri. Dengan perlahan, hadapi satu demi satu apa yang terjadi, karena hanya dengan keberanian, kebenaran akan terungkap dan ketakutan bisa diredakan. 3 hari berlalu sejak kejadian itu, tiba-tiba nama Wiji dipanggil ke ruangan atas. Sejak saat itu, Wiji tak pernah kembali, meninggalkan rasa penasaran dan kecemasan di antara kami. Setiap kali kami mencoba bertanya, tak ada satupun yang mau menjawab. Yang berjaga hanya berkata singkat, "Diam aja, jangan banyak tanya." Suasana pun berubah menjadi tegang, seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan dari kami semua. Malam itu, suasana mencekam menyelimuti seluruh ruangan. Jeritan pilu dari lantai atas menggema, membuat kami semua membeku dalam ketakutan. Aku yakin itu suarawi, tapi tak satu pun dari kami berani bergerak. Pagi harinya, seorang perempuan baru memasuki ruangan. Wajahnya pucat, kakinya berlumuran darah, dan matanya menatap kosong. Namanya Nova. Dengan suara gemetar,
Ia membisikkan kenyataan mengerikan, tempat ini adalah sindikat perdagangan organ, bukan tempat kerja. Dalam gelapnya malam, tubuhku gemetar, perut terasa mual, dan dunia seakan runtuh di hadapanku. Aku sadar, jika aku tak berbuat apa-apa, nasib buruk akan menimpaku. Dengan sisa kekuatan, aku memandang langit dari sela-sela dinding, air mata menetes tanpa henti. Dalam keputusasaan, aku memohon perlindungan pada Tuhan, berharap ada cahaya yang menuntunku. Aku hanya manusia biasa, tak berdaya, namun tetap berharap pada keajaiban. Tiba-tiba aku teringat pesan kakekku yang dulu dikenal sebagai jawara dari Banten. Satu-satunya warisan yang ia titipkan padaku adalah ilmu rawa rontek, sebuah kekuatan yang hanya boleh digunakan saat tak ada jalan lain. Ia berpesan, bacakan doa ini, dan dalam 3 malam, tubuhmu akan kebal dari senjata. Tak akan bisa dilukai, dan jika pun terluka, kau akan sembuh seketika. Gunakan hanya untuk melindungi diri. Sejak kecil, aku selalu terpesona melihat kakek berlatih, tubuhnya seolah kebal terhadap segala luka. Pernah suatu kali, ia ditusuk, namun hanya dalam hitungan menit, lukanya menutup sendiri. Aku tak pernah benar-benar percaya hingga malam itu tiba. Dalam keputusasaan dan air mata, aku memejamkan mata, mengingat setiap bait doa rawa rontek yang pernah diajarkan. Dengan suara bergetar, aku berserah, berharap keajaiban itu nyata. Hari ketiga sejak Nova masuk, para penjaga mulai menaruh curiga padaku. Mungkin karena aku terlihat terlalu tenang, seolah-olah sudah menerima nasibku begitu saja. Padahal, semua itu hanya sandiwara. Aku sengaja bersikap seperti itu agar mereka mengira aku sudah pasrah, sementara di dalam hati, pikiranku terus bergejolak. Setiap detik terasa menegangkan, dan aku harus tetap waspada agar rencanaku tidak terbongkar. Malam keempat, namaku dipanggil. Tanganku diikat, tubuhku diseret memasuki ruangan yang dipenuhi cahaya terang. Di sana, 3 lelaki bule berdiri, ditemani 2 dokter lokal dan seorang perempuan berjas putih. Aku ditidurkan di atas ranjang operasi. Nafasku tercekat, air mataku mengalir tanpa suara. Namun, aku tidak menjerit. Dalam keheningan, aku hanya mampu membaca doa dalam hati, berharap semua segera berakhir. Aku merasakan jarum bius menusuk lenganku, tapi ada yang aneh, jarumnya patah. Dokter itu mencoba lagi dan lagi, namun setiap kali, jarumnya melengkung seolah menabrak baja. Ketika aku membuka mata, seseorang menempelkan pisau bedah ke perutku. Begitu pisau itu menyentuh kulitku, terdengar suara dentingan logam, dan pisau itu patah. Aku bangkit, dan tiba-tiba tali yang mengikatku terlepas sendiri, seolah ada kekuatan misterius yang membebaskanku. Aku menjerit keras, bukan karena takut, melainkan karena amarah yang membakar dada. Jangan sentuh tubuhku, aku bukan barang dagangan kalian. Salah satu dokter tampak panik, tangannya gemetar saat mengacungkan pistol ke arahku. Ia menembak dadaku dari jarak sangat dekat. Namun, aku tidak jatuh. Pelurunya terpental, hanya meninggalkan sensasi hangat di kulitku. Luka kecil yang sempat muncul pun lenyap seketika, seolah tak pernah ada. Ketakutan mulai menyelimuti mereka saat aku melompat dan menendang meja besi di dekatku. Tubuhku terasa ringan, penuh adrenalin, hingga meja itu terlempar keras menghantam 2 penjaga yang tak sempat menghindar. Tanpa ragu, aku berlari keluar ruangan, dering alarm memecah keheningan, namun rasa takut tak lagi menguasai diriku. Dengan sekuat tenaga, aku menabrak pintu besi menggunakan pundak. Pintu itu jebol, dan aku segera kembali ke ruangan bawah. Kami berlari sekuat tenaga, napas terengah, tanah berlumpur menempel di kaki. Aku berdiri paling depan, menghadang setiap ancaman. Penjaga menembakkan peluru, tapi semuanya mental, tak satu pun menembus. Pisau-pisau yang diarahkan padaku patah seketika, kekuatan ilmu rawa rontek mengalir dalam darahku. Kami keluar dari rumah itu, menembus ladang luas hingga akhirnya menemukan jalan raya. Sebuah truk besar melintas, aku menghadangnya, memohon pertolongan.
Sopir yang ketakutan akhirnya membawa kami ke kantor polisi terdekat. Meski kami berhasil selamat, cerita ini belum berakhir. Sindikat ini bukan hanya soal satu rumah, mereka tersebar di berbagai negara. Aku, Siti Maimunah, belum selesai memburu mereka. Ini baru permulaan. Neraka belum usai, dan pembalasan baru saja dimulai. Setelah keluar dari rumah itu, hidup kami belum benar-benar aman. Aku dan 7 perempuan lainnya masih syok berat. Di kantor polisi, kami dimintai keterangan satu persatu. Polisi lokal tampak bingung, sulit percaya ada kejahatan sebesar ini di tengah kota Phnom Penh, apalagi melibatkan warga asing seperti kami. Wajahku tetap dingin, meski bekas tembakan di dadaku sudah hilang tanpa jejak. Polisi sempat heran melihat tubuhku yang tak terluka sedikit pun. Aku hanya tersenyum dan berkata, "Tuhan lindungi saya." Dalam hati, aku memilih diam tentang ilmu rawa rontek. Belum waktunya rahasia itu terungkap. Sementara pemeriksaan masih berlangsung, aku tetap tenang, menyimpan misteri yang hanya aku dan Tuhan yang tahu. Sebuah mobil hitam berhenti perlahan di depan kantor polisi. 4 pria bertubuh besar keluar, tatapan mereka tajam dan tertuju padaku. Aku tahu pasti, mereka bukan polisi, juga bukan wartawan. Salah satu dari mereka memegang ponsel, berpura-pura menelepon, tapi aku sadar ia sebenarnya sedang merekamku. Jantungku berdegup kencang, aku berdiri dan berkata kepada petugas, "Itu mereka." Petugas itu sempat ragu, namun setelah memperhatikan gerak-gerik mencurigakan mereka, ia segera mengusir mereka pergi. Setiap malam, rasa takut itu terus menghantui pikiranku. Meskipun aku sudah berada di shelter perlindungan WNI di KBRI, dijaga dengan ketat dan diberi kenyamanan, bayangan masa lalu tak pernah pergi. Suara jeritan Weni masih terngiang di telingaku, wajah Novi yang berlumuran darah selalu muncul dalam mimpi burukku. Aku merasa tubuhku seolah-olah dipotong, ketakutan dan trauma itu begitu nyata, menyesakkan dada dan membuatku sulit bernapas. Ketika hati dipenuhi kegelisahan, duduk diam bukanlah pilihan. Aku tahu, sindikat ini tidak hanya bersembunyi di satu rumah itu saja. Keyakinanku berkata, Wiji belum mati, dan masih banyak tenaga kerja wanita yang terperangkap dalam jeratan mereka. Aku tak bisa membiarkan ketidakadilan ini terus terjadi. Aku harus bertindak, demi mereka yang tak bersuara, demi Wiji, dan demi keadilan yang harus ditegakkan. Sore itu, aku melangkah pelan keluar dari shelter, berharap tak satu pun dari teman-temanku menyadari kepergianku. Jalanan yang pernah kami lintasi saat kabur kini terasa asing, namun juga akrab di ingatan. Dengan hoodie hitam menutupi kepala dan masker menutupi wajah, aku berbaur di antara keramaian, menyamar sebagai perempuan lokal. Setiap kata yang keluar dari mulutku kubalut dengan aksen dan bahasa yang kupelajari dari super truk, agar tak ada yang mengenaliku. Malam itu, suasana kawasan Tulor terasa mencekam. Aku melangkah pelan, menyamar sebagai pekerja restoran yang sedang mencari saudara hilang. Dari satu warung ke warung lain, aku bertanya dengan hati-hati, mengumpulkan informasi. Kebanyakan orang menghindar, takut bicara. Namun, seorang pria tua penjual rokok mendekat, membisikkan petunjuk. Katanya, jika mencari orang hilang, pergilah ke gudang pelabuhan. Banyak yang dibawa ke sana dan tak pernah kembali. Malam itu, aku melangkah ke gudang tua yang gelap, hanya diterangi cahaya remang. 2 pria berjaga di depan, tampak seperti tukang parkir biasa, tapi aku tahu ada yang tidak beres. Aku mendekat perlahan, pura-pura panik, memohon bantuan karena adikku hilang. Namun, mereka mencengkeram lenganku dengan kasar. Ketika salah satu dari mereka mengacungkan pisau, aku langsung bereaksi. Tangannya kutangkap, kupelintir ke belakang hingga pisaunya terjatuh. Pria satunya mencoba menyerang, tapi aku lebih cepat, satu pukulan telak di dadanya membuatnya terjatuh tak sadarkan diri. Saat pintu gudang terbuka, bau obat-obatan langsung menusuk hidungku, membuat napas terasa berat. Di dalam kegelapan, kulihat perempuan-perempuan muda tergeletak lemah, sebagian terikat,
sebagian tak sadarkan diri dengan infus menancap di lengan. Jantungku berdegup kencang saat mengenali satu wajah, Wiji, sahabatku. Tubuhnya pucat, perutnya dijahit kasar, namun ia masih bernapas. Air matanya menetes, suaranya lirih, dan aku memeluknya penuh haru, berjanji tak akan meninggalkannya. Ketika kami hendak keluar, suara sepatu bot bergema, menandakan 3 orang masuk. 2 di antaranya membawa senjata, sementara satu wanita muda dengan jas putih, yang pernah kulihat di ruang operasi, menatap tajam ke arahku. "Kamu lagi," ucapnya. Aku tak menjawab, hanya mengepalkan tangan. Peluru pertama melesat dan mental, peluru kedua kutangkap dengan tangan kosong. Wajah mereka mulai panik. Aku meletakkan wen perlahan, melangkah maju dan berkata dingin, "Bilang ke bosmu, ini baru awal." Aku melompat, meninju penjaga pertama hingga terlempar ke dinding. Penjaga kedua mencoba menusukku, namun pisaunya patah. Aku melihat sosok wanita berjubah putih berlari menjauh, namun aku tak mengejarnya. Fokusku hanya satu, menyelamatkan Wiji dan teman-teman lainnya. Malam itu, kami melarikan diri melalui jalur air dengan perahu kecil nelayan yang tersembunyi di belakang gudang. Satu persatu, para gadis yang berhasil kubebaskan naik ke perahu. Dengan tangan gemetar, aku mendayung di bawah cahaya bulan, semangatku membara. Kami akhirnya selamat. Keesokan harinya, berita tentang pembebasan dramatis tenaga kerja wanita oleh sesama korban menyebar luas. Beberapa media lokal menulis dengan samar, sebab tak ada yang benar-benar tahu bagaimana aku berhasil melawan para penjaga bersenjata. Namun, satu artikel mencuri perhatian, perempuan kebal peluru selamatkan sesama WNI dari sindikat perdagangan organ. Aku hanya tersenyum membaca judul itu. Namun, jauh di dalam hati, aku tahu perjuanganku belum selesai. Masih ada yang harus diselamatkan. Beberapa hari kemudian, seorang petugas Interpol datang menemuiku. Ia memperlihatkan foto-foto dan nama-nama orang yang terlibat dalam sindikat gelap itu. "Kami butuh saksi yang berani, yang bisa membantu kami menyusup. Kamu salah satunya." Aku menatap foto-foto itu satu persatu, hingga mataku terpaku pada wajah wanita berjubah putih. Di bawahnya tertulis nama Dr. Ivanka, dalam penjualan organ Asia Tenggara. Dengan tekad bulat, aku berkata, bahwa aku kemanapun dia berada. Saatnya membalas dendam. 3 minggu setelah kejadian di gudang pelabuhan, statusku berubah drastis. Aku bukan lagi korban, melainkan senjata rahasia milik Interpol. Hidupku berputar 180 derajat sejak mereka melibatkan aku dalam operasi tersembunyi. Latihan intensif menempaku, teknik penyamaran, membaca pola jaringan, hingga menyusup tanpa meninggalkan jejak. Namun, ada satu hal yang mereka tidak tahu, aku sudah memiliki bekal ilmu rawa rontek, warisan lama yang menjadi senjataku sesungguhnya. Dulu aku hanyalah Siti Maimunah, TKW asal Pandeglang. Kini, aku adalah bayangan yang tak pernah mereka duga, sosok yang tak gentar oleh luka, tak goyah oleh peluru. Keberanianku lahir dari kehilangan yang begitu dalam, sebab aku sudah pernah mati sekali di meja operasi mereka. Misi ini berbahaya. Kami menyusup ke markas utama sindikat perdagangan organ di perbatasan Kamboja dan Thailand, membawa harapan dan dendam yang membara. Tempat ini tampak seperti klinik medis internasional yang megah dan bersih, namun di balik dinding-dinding putihnya tersembunyi kengerian tak terbayangkan. Dr. Ivanka, wanita muda yang dikenal kejam dan cerdas, memimpin seluruh operasi gelap di sana. Aku, menyamar sebagai TKW Filipina yang ingin menjual ginjal, memiliki satu misi, menghancurkan markas ini dari dalam. Begitu memasuki ruangan, suasana berubah mencekam, aroma kloroform, suara langkah kaki, dan monitor yang berdetak menambah ketegangan. Aku melangkah perlahan di lorong sunyi, napasku tertahan, hanya suara langkah kaki sendiri yang terdengar menggema. Setiap sudut ruangan telah kuhafal, setiap jadwal sudah kutanam dalam ingatan. 3 hari penuh aku bersabar, menanti momen yang tepat. Malam keempat,
Listrik padam seketika, hasil kerja alat kecil yang kubawa dari Interpol. Dengan pakaian operasi yang kusamar, aku bergerak cepat menuju lantai 2, ke ruangan tempat donor paksa dilakukan, menyiapkan aksi selanjutnya. Tatapan kami terkunci, udara menegang di antara kata-kata yang menggantung. "Kamu seharusnya sudah mati," katanya, suaranya penuh kebencian. Aku hanya tersenyum tipis, membalas pelan, "Dan kau seharusnya sudah dilupakan ibumu." Teriakannya memanggil penjaga, tapi aku sudah bergerak lebih dulu. Tinju pertamaku menghantam rahangnya, menjatuhkannya. Namun dua penjaga muncul, salah satunya mengacungkan senapan. Hantaman di punggungku tak mempan, tak ada darah, tak ada luka, hanya dendam yang membara. Pertarungan sengit meletus, suara gaduh membangunkan seluruh pasien di ruang karantina. Teriakan mereka menambah kekacauan yang sudah terjadi. Dengan cepat, aku membuka satu persatu pintu ruangan. Ada yang menangis histeris, ada pula yang pingsan karena ketakutan. Namun, aku tetap membimbing mereka keluar, berusaha menenangkan. Di luar, tim Interpol sudah menerobos masuk, sirine meraung, suara tembakan menggema, para penjaga melarikan diri. Fokusku hanya satu, menangkap Ivanka. Langkahku berderap menuruni tangga menuju basement, mengejar sosok yang melarikan diri. Di sana, ia membuka lemari besi dengan tangan gemetar, mengambil pistol, matanya menyorotkan kebencian yang dalam. "Aku dokter. Aku menyelamatkan orang dengan organ ini," teriaknya, suaranya penuh putus asa. Namun aku tahu, ia telah melewati batas. Ia menembak, pelurunya mental. Dalam upaya terakhir melarikan diri, aku berhasil meringkusnya, mengikatnya dengan kabel medis, dan menyerahkannya kepada Interpol. Hari itu, markas iblis akhirnya runtuh. Lebih dari 30 perempuan ditemukan, semuanya masih hidup. Sebagian sudah hampir menjadi korban, namun kami tiba tepat waktu. 2 bulan berlalu, aku kembali ke Indonesia dan disambut bak pahlawan. Namun, ketenaran bukanlah yang kuinginkan. Aku hanya ingin hidup tenang bersama Wiji, yang kini telah pulih. Kami tinggal di Pandeglang, sering duduk di tepi sawah, memandang langit, dan bersyukur atas hidup yang masih kami miliki. Kedua ilmu rawa rontek ini kuturunkan dari nenekku, warisan yang penuh tanggung jawab dan bukan untuk dipamerkan. Ilmu ini hanya kutitipkan pada mereka yang benar-benar pantas, karena kekuatannya diciptakan untuk melindungi, bukan menakuti. Aku percaya, siapapun yang memegangnya harus siap menjaga mereka yang tak mampu melindungi diri sendiri. Dan jika neraka itu datang lagi, aku akan turun lebih dulu, melindungi mereka sebelum bahaya menyentuh tanah.